Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, baik-baik saja dan selalu gembira. Baik, pertemuan ini adalah pertemuan kedua dari perkuliahan kita yang minggu lalu kita telah melaksanakannya pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan pertama, Bapak telah menyampaikan materi perkuliahan tentang landasan kurikulum. Ya. Sudah dipahami semua tentang landasan? Sudah, alhamdulillah. Jadi landasan pengembangan kurikulum itu ada 4, ada landasan filosofis, landasan psikologis, sosiologis, dan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Jadi antara landasan pengembangan kurikulum dengan prinsip pengembangan kurikulum itu ada keterkaitan yang erat. Kalau kita akan mengembangkan kurikulum hanya melihat landasan saja tanpa memahami tentang prinsip kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, maka kita akan kehilangan ruh daripada desain kurikulum. Karena itulah inilah pentingnya kita untuk belajar hari ini tentang prinsip pengembangan kurikulum. Baik, sebelum masuk kepada materi prinsip pengembangan kurikulum, Bapak ingin bertanya dulu nih. Coba amati, ya, ada sebuah kasus begini nih. Misalnya ada seorang guru fikih itu membuat perencanaan pembelajaran begini. Tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mempraktekkan sholat berjamaah, tujuannya. Lalu materinya syarat dan rukun sholat. Metodenya sama. Evaluasinya pakai tes tulis. Pertanyaannya, ini perencanaan pembelajaran yang begini udah tepat loh? Kurang tepat? Kurang tepat ya? Kurang tepat. Setuju? Bapak setuju dengan Anda semua, ini kurang tepat. Mengapa? Begini coba. Ada yang bisa memberikan alasannya kurang tepatnya? Coba lihat. Tujuannya siswa mampu mempraktikkan sholat. Mempraktikkan kan? Lalu materinya syarat dan rukun sholat. Nyambung gak? Nyambung gak? Gak nyambung. Gak nyambung ya? Gak nyambung. Lalu metodenya sama. Nyambung gak? Enggak. Gak nyambung. Harusnya praktik. Mestinya berarti metodenya metode praktik. Kan begitu ya? Nah, evaluasinya harusnya tagihan tentang mempraktekkan atau demonstrasi tentang bagaimana sholat, kan begitu? Iya. Nah, artinya di sini perencanaannya tepat atau tidak? Tidak. Kenapa Anda mengatakan ini tidak tepat? Karena di sini tidak terjadi prinsip relevansi. Kan begitu ya? Relevansinya. Penyambung maksudnya relevansi teh antara tujuan, materi, metode dengan evaluasi. Nah, inilah pentingnya kita hari ini belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum. Salah satunya di dalamnya tentang relevansi kurikulum atau prinsip relevansi. Nah, inilah kasus yang salah. Oke, mari kita masuk ke materinya. Hari ini tuntutan yang harus dikuasai oleh mahasiswa ada 3. Jadi mahasiswa pertama harus memahami ya tentang sumber prinsip pengembangan kurikulum. Ini tujuan pembelajaran yang pertama atau CPMK pertama. Lalu yang keduanya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip kurikulum, pengembangan kurikulum dalam praktek pengembangan.
Oke, 3 itu ya. Nah, baik. Mari kita masuk saja kepada materi satu persatu. Pertama tentang sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut para ahli, sumber dari prinsip pengembangan kurikulum itu ada 3. Yang pertama hasil data empirik atau data yang ditemukan, disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Jadi prinsip itu dikembangkan dari sini sumbernya. Yang pertama. Yang kedua, ya sumbernya itu dari hasil ide atau gagasan masyarakat dalam sikap dan kepercayaan. Itu yang kedua sumbernya. Yang ketiganya berdasarkan akal sehat atau common sense. Oke, inilah sumber-sumber dikembangkannya prinsip pengembangan kurikulum. Lalu bagaimana prinsip pengembangan kurikulumnya itu sendiri? Mari kita masuk sini. Prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi 2 besar prinsip. Ada prinsip umum ya, dan prinsip khusus. Nah, prinsip umum itu adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektif. Ya. Lalu prinsip khususnya ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan, berkenaan dengan materi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan metode atau PBM, prinsip berkenaan dengan media, dan terakhir prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Jadi ketika kita mengembangkan kurikulum harus mengikuti prinsip-prinsip ini, baik prinsip umum maupun prinsip khusus. Bagaimana prinsip umum? Kita lihat di sini. Prinsip umum yang tadi ada prinsip relevansi. Apa maksudnya? Relevansi itu adanya kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Sebagaimana tadi saya jelaskan, ya, tadi ketika ada kasus guru salah membuat perencanaan. Jadi antara tujuan, materi, metode, evaluasi kudu nyambung, relevan. Itu yang disebut dengan relevansi internal. Bagaimana dengan relevansi eksternal? Relevansi eksternal itu kesesuaian antara tujuan, isi, dan proses dengan tuntutan eksternal. Misalnya tuntutan dunia kerja. Itu namanya eksternal. Lalu prinsip fleksibilitas. Artinya kelenturan. Kurikulum itu hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Artinya kurikulum itu tidak kaku. Ya. Tahun ini A, mungkin tahun depan ada revisi menjadi B. Kenapa berubah? Karena memang ada faktor-faktor yang mengharuskan perubahan. Ya, contohnya misalnya kurikulum 2013 sekarang berubah lagi menjadi kurikulum mandiri belajar atau kurmer gitu ya. Nah, itu harus fleksibel memang. Lalu prinsip kontinuitas, artinya ada keberlanjutan dari jenjang rendah sampai jenjang tinggi, dari kelas yang rendah sampai kelas yang tinggi. Itu ada penjenjangan. Itu namanya kontinuitas. Lalu prinsip praktis, artinya kurikulum harus dilaksanakan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Harus practicable, gitu ya, bisa dipraktekkan, dilaksanakan. Dan prinsip efektif, artinya pengembangan kurikulum harus mengacu pada sejumlah pedoman dan pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa kurikulum itu efektif dilaksanakan. Oke, baik. Berikutnya, prinsip khususnya. Tadi prinsip umum, kalau prinsip khusus yang berkenaan dengan tujuan. Bahwa tujuan itu harus ada kesesuaian antara tujuan instruksional pembelajaran, lalu tujuan kurikuler, institusional, dan tujuan nasional. Begitu cara. Oke. Yang berikutnya prinsip yang berkenaan dengan isi materi harus mengacu kepada tujuan-tujuan instruksional, ya, kurikuler dan seterusnya sampai tujuan nasional. Itu mengenai prinsip berkenaan dengan materi.
Ya. Lalu berikutnya prinsip khusus yang berkenaan dengan PBM. Ini yang harus ditanyakan oleh Anda semua ketika mengembangkan kurikulum. Apakah metode yang dibuatnya itu atau dilakukannya itu sudah sesuai atau belum? Okay. Metode teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi atau tidak? Okay. Apakah metode teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Tidak. Jadi semuanya itu harus secara logis, ya, itu berurutan, ya, dan memiliki relevansi. Lanjut, prinsip yang berkenaan dengan media, ya. Apa saja yang perlu kita tanyakan dalam soal ini? Jika ada yang hendak dibuat, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara pembuatannya. Ya. Kalau kita belajar tentang praktik sholat, kira-kira media apa yang perlu dibuat untuk membantu pembelajaran tentang sholat? Medianya harus tepat. Jadi inilah maksudnya dari pengembangan media, harus disesuaikan. Lalu prinsip berikutnya adalah prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari prinsip itu, prinsip evaluasi pertama harus komprehensif, objektif, mendidik, kooperatif, akuntabel, dan juga praktis. Ya. Lalu kegiatan evaluasinya bagaimana? Harus ada perencanaan evaluasi, ya, pengembangan dan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, laporan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Ya, baik. Materi sudah Bapak sampaikan. Barangkali ada yang bertanya soal prinsip. Silakan. Jangan ragu-ragu untuk mengkonfirmasi pemahaman tentang prinsip pembangunan kurikulum. Saya Pak. Ya, Amel, silakan Amel. Prinsip-prinsip seperti apa yang harus ada di dalam pengembangan pembelajaran? Ya, karena pembelajaran itu masuk dalam implementasi kurikulum, maka prinsipnya sama. Dalam pengembangan pembelajarannya harus mengikuti prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Karena pembelajaran itu adalah implementasi kurikulum. Jadi sama nih, ya, sama saja maksudnya. Ya, di dalam pengembangan pembelajarannya. Misalnya kita membuat RPP. Nah, RPP itu daripada perencanaan daripada pembelajaran kan? Itu bagian dari perencanaan kurikulum. Maka prinsipnya sama saja. Kita menggunakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Gitu, Man. Jelas ya? Ya, baik. Kalau sudah bisa dipahami, ya ini ada tes ya. Mudah-mudahan bisa diingat tadi apa yang Bapak sampaikan. Apa yang Anda ketahui tentang prinsip? Prinsip itu berarti kira-kira apa? Kriteria yang harus ada, itu ya. Prinsip itu berarti kriteria yang harus ada di dalam sebuah pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran atau kurikulum. Nah, kalau prinsip pengembangan kurikulum berarti kriteria yang harus ada dalam pengembangan kurikulum yang harus dipenuhi. Apa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Satu, data empiris. Lalu logika sehat atau akal sehat. Lalu ide gagasan masyarakat. Gitu ya. Itu sumbernya. Prinsip pengembangan kurikulum yang masuk dalam kategori prinsip umum, relevansi, betul, fleksibilitas, kontinuitas, diferensiasi, praktis, efektivitas. Oke, bagus ya. Selanjutnya prinsip yang khususnya. Pertama, prinsip yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Lalu prinsip yang berkaitan dengan
isi atau materi. Lalu prinsip yang berkaitan dengan metode. Lalu prinsip yang berkaitan dengan media dulu, media ya. Dan prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Itu luar biasa ini mahasiswa. Pintar-pintar ya. Oke. Mahasiswa sekalian, pembelajaran ini telah selesai tentang materi prinsip pengembangan kurikulum. Ada tugas nih yang harus dibawa oleh kalian di pesantren, di rumah masing-masing untuk dikerjakan. Tugasnya begini nih, praktek penerapan prinsip pengembangan kurikulum. Terapkan prinsip relevansi internal. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang relevansi internal ya. Terapkan prinsip relevansi internal pengembangan kurikulum dalam rencana pembelajaran ya, tentang praktek wudhu. Nah, kira-kira ya, Anda itu merumuskan tujuan pembelajarannya apa? Kalau pembelajarannya tentang praktek wudhu. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Ditulis ya di dalam kertas saja masing-masing ya, satu-satu. Lalu materinya ya, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Metodenya disesuaikan dengan tujuan juga. Lalu evaluasinya juga disesuaikan dengan tujuan dan materinya. Ya, minggu depan oleh Bapak akan diperiksa apakah kalian sudah mampu menerapkan tentang prinsip relevansi internal dalam pengembangan kurikulum. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, alhamdulillah, rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih pertemuan ini, mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat untuk bisa bertemu pada minggu depan. Amin. Baik, dari saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi